Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Fauzi, NIM 80301818005. Ini saya dari kelas 01 PK7. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisa saya mengenai beberapa dampak lingkungan bisnis dan solusinya. Dari beberapa artikel berita yang saya cari, saya menemukan dua kasus. Kasus yang pertama, anjloknya harga bawang merah. Harga bawang merah dalam negeri kian anjlok. Di pasar eceran, harga jual bawang merah per kilogramnya hanya 15.000 hingga 18.000. Pun demikian di tingkat petani. Harga jualnya hanya 7.000 sampai 8.000 per kilogram. Padahal idealnya harga bawang merah di petani bisa mencapai 12.000 sampai 15.000 per kilogram. Kelebihan produksi disebut-sebut sebagai penyebab anjloknya harga bawang merah. Direktur Eksekutif Economic Action Ekonomi Indonesia, Roni Asmita, berpendapat anjloknya harga bawang merah jelas merugikan petani, apalagi harga jual sekarang tidak mampu menutup biaya pokok produksi atau PPP yang nilainya cukup besar. Hal ini ditakutkan akan berpengaruh besar bagi petani. Terutama menurunkan daya beli mereka. Beliau juga mengemukakan pendapatan petani bawang merah akan terancam, yang bisa menurunkan daya beli mereka. Penurunan daya beli pada petani bawang akan mengganggu tingkat konsumsi mereka, yang akan ikut menekan kontribusi tingkat konsumsi pada produk domestik bruto atau PDB atau pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Roni menyebut dampak lain yang bisa terjadi adalah inflasi yang rendah. Namun Roni mencatat, tingkat inflasi yang rendah bukan selalu diartikan positif. Staf Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Purwanto, menambahkan bahwa saat ini volume produksi bawang merah petani lokal lebih dari 1,4 juta ton. Terjadi kelebihan produksi dibandingkan permintaan. Untuk mengatasi dampak tersebut, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian telah menyiapkan 10 skenario pengamanan stabilisasi pasokan bawang merah. Dirjen Hortikultura Kementan, Suwandi, menjelaskan 10 langkah itu adalah: pertama, menyeimbangkan pasokan dengan ekstensifikasi kawasan di luar Jawa. Kedua, mengintensifikan teknologi pada sentra di Jawa. Ketiga, peningkatan kapasitas petani di luar Jawa. Keempat, penggunaan benih biji untuk bawang merah sehingga menghemat biaya hingga 65%. Kelima, penajaman manajemen dengan petani champion. Keenam, mengatur pola tanam bawang merah antar waktu dan antar wilayah. Ketujuh, pembentukan pasar lelang hortikultura, menjaga stabilitas harga dan transparansi di Gauge One Regio One Price, Cash and Carry, serta memotong rantai pasok. 8. Hilirisasi produk menjadi olahan skala rumah tangga dan bermitra industri. 9. Teknologi penyimpanan sehingga lebih awet dan tahan lama. Dan ke-10, perluasan ekspor bawang merah naik minimal 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Untuk kasus kedua, yaitu kelangkaan gas LPG 3 kg. Masyarakat di sejumlah daerah kesulitan mendapatkan LPG 3 kg sejak awal pekan ini. Akibatnya, banyak masyarakat menjerit tak bisa memasak karena tidak mendapatkan LPG 3 kg. Kelangkaan LPG yang dirasakan masyarakat lebih disebabkan permintaannya yang naik. Selain itu, Pertamina juga menemukan bahwa LPG 3 kg digunakan pengusaha rumah makan, laundry, genset, dan rumah tangga mampu. Padahal LPG 3 kg adalah gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Seharusnya masyarakat mampu tidak mengambil apa yang menjadi hak masyarakat miskin. Jika tidak, bisa berakibatnya kuota gas LPG 3 kg lebih cepat habis di tengah jalan dan akhirnya terjadi kelangkaan. Kelangkaan LPG 3 kg terjadi akibat tidak adanya pembatasan distribusi masyarakat mampu. Masih banyak kedapatan menggunakan LPG ukuran 3 kg. Ini juga terjadi karena disparitas harga dengan LPG non subsidi yang masih besar. Apalagi di saat banyak kegiatan di rumah. Seperti saat ini, kebutuhan penggunaan LPG mengalami peningkatan. Ujar salah satu narasumber.
Oleh karenanya, narasumber berharap kelompok masyarakat mampu tidak menggunakan gas LPG 3 kilo karena merugikan kelompok masyarakat lain dan juga para pedagang kecil yang memang lebih berhak mendapatkan gas LPG 3 kilo. Jika kelompok masyarakat mampu masih bandel menggunakan gas LPG 3 kilo, bisa dipastikan kuota yang ditetapkan BPH Migas akan jebol dan ujung-ujungnya justru memberatkan Pertamina dan keuangan negara. Untuk mengatasi dampak tersebut, maka saya simpulkan beberapa alternatif untuk menanggulangi masalah tersebut. Pertama, Pertamina harus tambah pasokan LPG 3 kilo di sejumlah wilayah. Yang kedua, Pertamina harus memiliki cukup stok LPG 3 kilo. Yang ketiga, Pertamina akan cabut izin jika ditemukan ada agen yang curang. Yang keempat dan yang terakhir, pemerintah harus mengimbaukan kepada masyarakat untuk melapor jika terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilo. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.